Halo Sobat Semasa, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, siswa SMA N 1 Ngawi terutama kelas 11 melakukan kegiatan ekskavasi ke Jamus. Apa aja sih yang akan diekskavasi? Nah, kali ini saya dan kelompok saya akan mengajak kalian untuk bersama-sama mengekskavasi di Jamus. Tonton videonya sampai habis ya. Pertama-tama, setelah kita melakukan perjalanan dari sekolah, kita dikumpulkan di suatu titik kumpul yang ada di Jamus. Dan acara yang pertama adalah makan pagi atau sarapan yang dilakukan bersama-sama sebelum melakukan kegiatan ekskavasi. Kita sudah sampai di Jamus dan kita disuruh duduk semuanya. Kita mau persiapan makan. Setelah kita sarapan bersama-sama, mari kita mulai ekskavasi. Lokasi yang pertama adalah makam Van der Apart. Loh, kok di tengah-tengah kebun teh ada makam ya? Ya, zaman dulu ini adalah makam. Tetapi pada era kolonial, makam tersebut dihancurkan. Alasannya karena mencerminkan kolonialisme atau penjajahan. Jadi, orang lokal terutama warga Girikerto itu menghancurkan yang bersifat kolonial. Tapi kalian tahu nggak sih Van der Apart itu siapa? Van der Apart merupakan pendiri Jamus yang didirikan pada tahun 1866. Van der Apart lahir pada tahun 1826. Van der Apart membawa bibit teh dari Amerika Latin. Ia mendapat tugas dari ratu untuk membuka lahan di Beteng Van de Bos. Jadi di tengah itu makam Van der Apart, kemudian yang paling kiri itu adalah makam istrinya, kemudian yang paling kanan ini adalah makam dari anak Van der Apart. Van der Apartnya ini posisinya di tengah. Kemudian sebenarnya di sini tuh juga makam, cuman era kolonial itu dihancurkan karena mencerminkan kolonialisme atau penjajahan. Makanya orang-orang lokal, terutama orang dari Girikerto, itu menghancurkan semua yang bersifat kolonial seperti itu. Ya? Oke, di belakang saya ini terdapat 3 makam. Yang tengah ini makamnya Van der Apart, yang sebelahnya itu istrinya, dan yang sebelah sini itu anaknya. Kita lanjut. Setelah kita mengekskavasi makam Van der Apart, kita menuju ke lokasi ekskavasi selanjutnya, yaitu Museum Listrik. Kita simak dulu ya penjelasan dari Pak Ali selaku guru sejarah. Makanya Van der Apart itu melakukan sebuah yang namanya kultur stelsel di sini dengan cara menyuruh masyarakat Girikerto untuk bekerja secara gratis, nggak dibayar untuk menanam teh. Kalau tidak menanam teh, hukumannya adalah mereka tidak bisa menjual barang-barang dagangnya keluar atau ke pihak Belanda. Makanya untuk kegiatan kultur stelsel itu sangat merugikan masyarakat. Dan di sini kita akan melihat sedikit cerita itu dari Museum Listrik. Jadi tenaga listrik pertama itu berasal dari sini. Jadi Jamus kan jauh dari kota Ngawi. Karena apa? Dulu itu perkembangan Ngawi itu nggak kayak sekarang. Dulu itu perkembangannya itu hanya di Benteng Pendem sama sini. Van der Apart ke Benteng Pendem itu menggunakan yang namanya kuda. Ada yang pernah naik delman? Pernah. Ya, itu dia membawa teh. Nanti 3 kuda nanti membawa teh sebanyak 4 rombong. Setiap rombongnya. Jadi setiap rombong itu mungkin ratusan kilo jumlahnya. Dan di sini bisa menghasilkan kalau nggak salah 125 kWh.
untuk saat itu cukup, tapi untuk sekarang nggak cukup. Oke, mungkin gantian yang bener langsung jelek. Nah, jadi begitulah penjelasan singkat mengenai Museum Listrik Van der Appat yang dibangun pada tahun 1928 pada masa Belanda. Kita berkesempatan untuk melihat interior museumnya. Kita dengarkan lagi ya penjelasan dari Pak Ali. Jadi ini adalah besi asli tahun 1875. Ini besi asli. Kalau kalian jual mahal, bukan jangan dicolok, Pak. Jangan jelek. Ini yang paling mahal itu bukan beratnya, tapi autentiknya. Jadi kalau bangunannya ini sudah direnovasi, cuma kayak besinya ini masih ori Belanda. Cuma ya saya kayak gini. Kayak ini tidak terawat. Ini mungkin yang pertama kali masuk untuk ekskavasi semasa. Jadi bisa diartikan bahwasanya semasa itu menjadi pelopor dalam hal menghargai karena sejarah itu penting bagi pendidikan generasi muda. Ada yang pernah kesini? Ada yang masuk sini? Belum kan? Baru pertama kali kan? Ada yang tanya kan? Dalamnya gimana? Untuk dalamnya ini kan dari sana itu langsung yang namanya pipa besar besi. Jadi dari air itu langsung nanti bahasa Indonesia nabrak turbinnya, kemudian menggerakkan di bawah ini, kemudian menggerakkannya di sini bolong. Kenapa? Di sini di bawah ini ada semacam terowongan untuk sirkulasi air kayak gitu. Jadi makanya kalau ini kalian buka, itu bisa dilihat airnya itu sangat jelas sekali. Karena apa? Generator sebesar ini itu membutuhkan air yang sangat deras, makanya dialirkan dari yang namanya sumber lana. Sumber lana itu letaknya ada di jalur paling pucuk, gitu. Makanya untuk alirannya itu sangat efektif. Dan dari cerita bapaknya yang staf di sini, ini sebenarnya mesinnya generator itu masih bisa digunakan, tapi tidak bisa mencukupi listrik. Makanya Jamus, terutama pabriknya itu menciptakan yang namanya mikrohidro, tenaga listrik mikrohidro. Nanti kita akan lihat tenaga listrik mikrohidronya. Kita akan lewati ketika kita ekskavasi ke Gua Jepang. Oke, kali ini saya berada di dalam Museum Listrik Van der Appat. Jadi di sini itu mesin-mesinnya itu untuk menghasilkan listrik ya. Jadi di bawah sini itu ternyata ada airnya dengan deras. Terus nanti airnya itu menggerakkan turbinnya, lalu disalurkan lagi dan disalurkan ke dinamo itu, dan akhirnya menghasilkan listrik. Tapi listriknya itu bukan untuk masyarakat karena pada tahun itu masyarakat belum ada. Jadi begitulah ini museum listriknya. Kita akan lanjut lagi ke tempat yang berikutnya. Sudah selesai nih di lokasi yang kedua. Kita lanjut ke lokasi yang ketiga, yaitu pabrik teh Jamus. Kita dengerin lagi ya penjelasan dari Pak Ali. Dimiliki oleh NV Mali. Kemudian karena NV tadi 1973 ini tidak bisa menggarap tembus teh Jamus, akhirnya beralih ke yang namanya NV Panca Arga. Kemudian karena Panca Arga ini bangkrut, akhirnya dari Panca Arga ini dikelola oleh yang namanya PT Candi Loka. Tapi jangan kalian lihat bahwasanya Candi Loka itu besarnya sekarang. Kenapa? Ketika Belanda itu kalah terhadap sekutu, banyak sekali kebun-kebun teh itu yang dihancurkan, yang dibakar. Bahkan pabriknya itu juga dibakar. Alasannya itu sesuai dengan konsep-konsep Belanda, di mana itu ada juga di Bandung, di Semarang, di Jember, dengan membakar semua sektor-sektor yang dimiliki oleh Belanda. Satu lagi, kemudian
karet dan lain-lain supaya Jepang tidak bisa kaya di Indonesia dan tidak bisa melakukan pemerintahannya di Indonesia. Kemudian Jepang masuk ke sini itu tahun 1943. Masih ingat prioritas Jepang masuk ke Indonesia itu ada 3 tempat. Gimana? Ya, Banten, Bojonegoro sama satunya Indramayu. Ngawi itu dulu masuk ke Sunya itu masuk ke Bojonegoro. Jadi Belanda datang itu ke Benteng Pendem. Jadi bukan ke pusat Bojonegoro tapi langsung ke Benteng Pendem. Dan kesininya itu naik truk. Jadi truk Belanda yang masih ada itu digunakan untuk mengangkut tentara Jepang. Dan jangan lihat sekarang jangan tuh juga ketika Jepang datang ke sini gersang. Jadi sudah disemprot apa ya kayak yang mematikan tanaman gitu sama Belanda, sama pabriknya yang di atas ini sudah dibakar. Jadi ini itu pabriknya PT Candiloka. Jadi dulu itu atas kali ini sampai sana itu adalah pabrik. Jadi pabrik yang sekarang itu pabrik baru, pabriknya PT Candiloka. Ada yang tanya kan? Gak ada? Mungkin maksudnya bisa dilepas, ini adalah bau khas teh. Jadi bukan polusi. Teh. Enak gak? Ya. Nah, enak. Jadi oke. Terus kita tentang pabrik teh, kita lanjutkan ke destinasi utama kita, yaitu Goa Jepang. Nanti dari sini, kalian pikir, kalian cari hipotesa, kenapa Jepang membangun goa di situ? Karena mungkin masyarakat asli di sini itu belum ada yang masuk ke goa Jepang. Orang luar itu belum tahu goa Jepang. Dan mungkin bisa dikatakan, makanya di kelas kemarin, mungkin dari beberapa orang sejarawan di Ngawi, itu kan hanya satu yang tahu kan, yang pernah masuk siapa? Ali. Kita lanjutkan ke Goa Jepang, oke? Kita lanjut. Siapa tenaga dan air? Nah, di belakang ini ternyata pabrik teh baru. Sebenarnya dulu itu Belanda juga mempunyai pabrik teh, tapi karena Jepang. Jadi dibakar sama Belanda karena Belanda nggak suka kalau Jepang itu kaya. Dan tadi sebelah sini itu pabriknya PT apa? Candiloka. Jadi itu bukan asli ya, itu udah baru. Selanjutnya kita akan ya sebelah situ. Kita akan lanjut ke masuki Goa Jepang. Setelah itu kita akan lanjut ke tempat yang menjadi tujuan ekskavasi kita pada hari ini, yaitu Goa Jepang. Tetapi di perjalanan kita melewati gereja bersejarah. Gereja ini merupakan gereja yang pertama di Jamus, yang dibangun pada tanggal 1 Januari 1972 dan diresmikan pada tanggal 15 Agustus 1972. Karena Van der Apart adalah orang yang patuh terhadap agama, jadi dia sangat sering ke gereja. Ini adalah gereja Santo Petrus. Jadi ceritanya itu Van der Apart itu orangnya sangat agamis, dalam artian sangat sering ke gereja. Dan kalau masjid-masjid seperti ini di era kemerdekaan. Akhirnya kita akan melanjutkan lagi. Ada Indo guys. Coba kalian berhenti di situ lihat pembangkit listrik mikrohidronya dari temanmu depan itu bisa kelihatan. Mana? Itu. Tapi yang jalan itu temannya itu, yang paling depan. Nah, di situ kelihatan Pak.
Mana di mana pembangkit hidronya? Nanti kita ke atas lagi kembang cucu. Itu guys, di sana guys, jauh guys. Itu apa? Pembangkit tenaga hidro. Mikrohidro. Di perjalanan sangat seru. Kita disuguhi pemandangan kebun teh yang seakan-akan mengelilingi kita. Dan udara yang sejuk bisa kita rasakan di sana. Nah, kita sudah mulai mendekati goanya nih. Tapi kelihatan nggak ya? Kira-kira kalian tahu nggak goanya di mana? Kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Ali. Ketika Jepang ke sini, Jamus itu sudah dibakar Belanda. Makanya dia punya senjata, dia punya pistol, dia punya bom. Konek DE turu, wedi dicolong pribumi. Makanya dibangunlah yang namanya strategi benteng. Di Jember itu ada benteng juga. Di Malang juga ada benteng. Kemudian ada di Blitar ada benteng. Nah, kenapa kok di Jamus nggak ada? Nah, itu makanya saya cari tahu dan menemukan yang namanya Goa Jepang. Jadi kalian patut berbangga karena tahu Goa Jepang, bisa sombong ke teman-teman kalian. Walaupun sombong itu nggak boleh ya. Siti Titik nggak apa-apa. Pak, boleh. Sumbernya itu sumber asli kalau di sini. Jadi kalian minum itu seperti le mineral. Ada manis-manisnya. Nek manisnya remek, cepet oke. Nek ambune kabeh iki cepet kabeh. Bisa ini foto di sini, spotnya bagus ini. Dan nanti di atas itu mau dibangun, ditanami lagi teh. Itu kemarin petugasnya ketika saya kesini itu sedang apa? Membasmi. Ngecek. Oh, tak kamu membasmi. Ngecek kafling yang namanya itu. Ayo kita ke arah gua, dekat banget gua nih. Di sini. Masih mencari-cari. Putih TV. Nah, yang saya katakan tadi, ini adalah sumber asli. Nanti kalian bisa ngambil minum dari sini. Oh iya, ngisi minum. Langsung bisa nanti. Aman banget. Karena itu langsung dari yang namanya sumber. Nanti aja. Jadi kopok-kopok, bingung ngombe kopok-kopok. Ternyata tidak mudah ya untuk sampai ke gua tersebut. Kita harus menggunakan tenaga kita untuk sampai ke Gua Jamus. Oh iya, kita rombongan SMAN 1 Ngawi merupakan yang pertama kali mengeskavasi Gua Jamus. Dia Ada perjalanan kalau capek. mana? Nah ini, Di. belakang itu. Di. Terus no. Dekat dengan goa banget tapi raketok. Di sini. Depan ini adalah goa. Dia. Ayo. Aku tak ngarep dhewe. Jepang ya. Hah? Pohon di. Bek. Bentar lagi. Di bawah pohon itu adalah goa. Boleh masuk, Pak. Tadi dari bawah kelihatan nggak? Gak. Makanya kira-kira efektif nggak Jepang bangun gua di situ? Bentar. Efektif dari sini aja kelihatan nggak? Gak. Nggak kelihatan. Oke, kita Pak, berarti Paknya itu udah lama. pohonnya udah lama banget. Kaget ya. Jepang ini aneh. Jepang pinter. Koyo otakku. Di Jepang apa ini kamu udah butuh. Aku di depan po. Ibu
Anggeret. Sik. Wah, tenan iki. Kita sudah sampai ke gua. Di sini lewat sana. Nah. Guanya mana? Allah. Nah, silakan direkam dulu untuk kloter ini sampai kamu. Itu loh, Pak. Yo kamu, apa gitu loh. Yo. Kamu duduk. Duduk. Beri duduk biar yang depan itu bisa masuk gua. Nanti gantian. Ya, kamu duduk. Ya. Duduk. Anjir. Duduk, break dulu. Biar teman yang di depan masuk gua. Biar teman yang di depan masuk gua, silakan. Itu masuk nggak apa-apa itu. Paling ya lawo. Masuk. Silakan masuk dan ekskavasi. Oke guys, akhirnya kita menemukan guanya. Berada di bawah pohon. Ya. Nah itu guanya. Jadi guanya segitu itu ada 5 tikungan bisa masuk. Nah, akhirnya nih teman-teman, kita berhasil sampai ke gua yang kita tuju bersama. Yuk kita masuk dan lihat apa aja yang kita rasakan saat masuk ke dalam gua. Ini. Yo. Nah, di sini adalah gua Jepang. Guys, meresahkan guys. Jangan mau kesini guys ya. Biasa saja. Nah guys. Center. Pakai apa kek? Dak. Nah. Iku apa iku? Sik toh, iku apa sih? Iku bagi. Tikungane Masuk sana. udah sampai sini tahu. itu ada bawah. Lawa. Kalau kenapa kok tahu ini Jepang? Karena hanya Jepang itu yang melakukan strategi gua. Belanda itu nggak pernah. Karena ini tulisan Jepang ini. Jepang. Oh, mana Pak? Nah ini juga sampai mentoknya sampai sini. Ya, nah. Biar. Yang Ojo panik. Nanti jadi Batman. Nanti jadi Batman. Wes mentah, Pak. Ono mentah, Pak. Pak wes batar wes. Berapa video? Delok orang. Ayo terus. Cepet dulu aku bukain lho. Yo. Apa Nono? Nyali. Matikan. Ayo. Sapa sing ngentut? Yo. Ini apa gua Jepang maga iki kan lurus, gak roto. Iki digawe ditutup nggo watu. Nah, ini ada sumber airnya di atas paling ini. Ya apa le? Cemek sepatuku. Air netes dari atas. Iya. Iyo. Itu kayaknya juga Ya apa ya? jalan deh kayaknya. Ini buat amunisi. Oh, amunisi. Lu jangan mlebu, ada amunisi enggak? Balik. Maju. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa ya kok Jepang membuat gua di sini? Alasan gua Jepang berada di sini yaitu karena dekat dengan sumber air untuk bertahan hidup dan menjauh dari sektor pabrik supaya susah dijangkau oleh warga pribumi. Gua Jepang digunakan untuk tidur dan menyimpan senjata-senjata. Guys, ini belakangnya ada gua Jepang guys. Ada munyoknya. Bentar. Jadi Aku nemoni benda presentasi ya, Mas. tuh lihat. Lihat guanya. Apakah Anda senang kesini atau merasa menyesal? Main senang, tapi Main senang, ya? tidak bisa masuk lebih dalam. Kenapa itu Mas?
Ya karena rawan yang turun itu, jalan turun. Banyak kelewat juga ya Mas ya? Iya. Sepatu saya jemek. Ini aku pulang. Ini aku ya. Oke guys, ini bagian kloternya. Sungguh banget guys. Gua Jepang. Di sini kita di sini ya pulang. Pulang terus renang, oke kawan. Keren. Kita nggak bisa lama-lama karena kita banyak ya, jadi kloter. Capek. Guys, capek guys. Setelah puas dan selesai melihat gua, kita kembali pulang. Namun, kita berhenti sejenak ke sumber mata air yang ada di Jamus. Nah, ini dia sumber yang saya sebutkan tadi. Letaknya tidak jauh dari gua, airnya bisa diminum loh. Ini adalah sumber air yang bisa langsung diminum. Ini saya udah ambil nih air langsung dari sungainya. Seger banget ya. Soalnya tuh kalau kita bersugesti seperti air seperti itu, ambune lah rodok piye, tapi nek disugestine banyak kuah, apa? Sirup. Tuh ya, ini pada ngisi air karena airnya habis semua. Airnya dingin guys tuh, sampai langsung mengembun gini loh. Langsung ngembun gini guys, tuh. Saking dinginnya. Nah, teman-teman, kegiatan ekskavasi kita sudah selesai nih. Saatnya kita berkumpul untuk berdoa dan pulang. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Semoga video ini memberi manfaat dan menambah wawasan kalian tentang sejarah yang ada di Indonesia. Salam Jas Merah, sampai jumpa. Salam kita, salam bangsa. Jas Merah. Silakan pulang dengan kendaraannya masing-masing.